Ligesti, selamat malam. Dari mana, kakak? Oke, malam Kak dari Indonesia. Iya, maksudnya dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Manado, eh, dari Lombok, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Ah, Barat, dari Aceh. dari apa Hah? Kak? Yang kedua terakhir dari apa Kak? Nusa Tenggara Timur. Ah, betul Oh, sekali. kakak Manise, Ci. Oh ya, terima kasih atas pujiannya. Kakak juga manis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kajian ilmiah dan pemikiran kritis cerita hikmah. Pada tayang video kali ini kita disuguhkan sebuah pemandangan dialektika yang sangat sejuk dan syarat bobot akademis. Mempertemukan apologet Muslim Yonatan Nandar dengan seorang wanita Kristen asal Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan debat teologis pada umumnya yang kerap diwarnai ketegangan retoris, ruang dialog kali ini berlangsung dengan penuh kesantunan dan keterbukaan jiwa. Sang wanita Kristen hadir bukan dengan ambisi untuk beradu ego atau mematahkan logika, melainkan dilandasi oleh dahaga spiritual yang tulus untuk menggali esensi hakikat sosok Yesus Kristus melalui kepakaran dan kedalaman pemahaman biblika yang dimiliki oleh Yonatan Nandar. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Iya, Iya, kakak. baik Gimana, Kak. kak? Naik ke sini atas dasar apa, kak? Enggak selewat doang Kak terkait ini apa pernyataan Kakak ya Yesus bukanlah firman Yesus hidup. bukanlah firman yang hidup. Ah, Kak Nona, ah. mau saya doakan dulu karena doa Enggak saya ini usah nggak Kak. usah. Baik, saya tidak Baik. maksa. Kak Nona, Oh silakan. iya, siap. Ada yang Terima mau kasih. disampaikan, Kak Nona? Silakan. Enggak mau mau nanya doang. Maksudnya Boleh, boleh, atas boleh. dasar apa Kakak menyatakan bahwa Yesus bukanlah firman hidup? Baik, sebelum saya jawab, kira-kira Kak Nona ini paham nggak yang dimaksud dengan firman yang hidup itu apa? Silahkan, Kak. Kira-kira menurut kakak firman yang hidup itu apa? Biar nanti nyambung gitu loh. Jangan-jangan kakak tidak tahu apa yang dimaksud Yesus adalah firman yang hidup. Kira-kira Kak Nona tahu nggak? Firman yang hidup. Iya, Kan coba saya apa? nanya kok nanya balik Kak. Baik, kakak Nona yang Maksudnya manis-manis gini Kak, dijawab ya. aja Kak. Saya cuma mau butuh pendapat Baik, Kakak aja. ya. Gitu. Saya akan jawab dengan lugas, dengan panjang lebar, dengan ayat-ayat Oh Alkitab. nggak Saya apa-apa, akan. saya siap mendengarkan jawaban Baik, Kakak. oke ya. Boleh saya jawab sekarang? Silahkan. Jadi Yesus itu Boleh ditampilkan ini ya Kak ya maksudnya. boleh datanya, boleh. Baik, biar saya boleh. bisa baca juga maksudnya gitu, Silahkan, sabar ya apa ya kakak. terpercaya kan Kakak. Silahkan. Iya, Saya iya. sering lihat apa TikToknya Kakak keren. Oi, juga. mudah-mudahan dapat hidayah dan Luar pencerahannya. biasa. Aduh, Luar biasa ya, Masya Allah. sangat bikin saya untuk suatu saat bisa ini bisa ya. masuk Islam. Nanti kalau masuk Islam sama saya aja. Oke, Oh enggak Kak. Maaf, Kak Nona, terlalu jauh, baik. Kak, terlalu jauh pembahasannya. Baik Dijawab aja kakak. dulu ya Kak ya. Iya, baik. Boleh saya jawab, Kak Nona? Kak Nona, boleh saya jawab? Silahkan. Kak Nona, ada Alkitab atau tidak ada? Dibuka aja, Kak. Kak Nona, ada Alkitab atau tidak? Ada Alkitab. Oh, Kak Nona dari Katolik ya? Yes. Oh, Katolik itu biasanya lemah penuh penguasaan diri, mengikuti 9 roh. Biasanya Katolik itu seperti itu, Kak. Sebagaimana di dalam lagu sekolah minggu, kasih sukacita, damai sejahtera, Oke, baik. kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh yang 9. Kakak luar biasa ya. Luar biasa. Iya, maksudnya saya menguasai bahasa Ibrani, kakak. Saya menguasai bahasa Yunani,
bahasa Arab saya bisa baca. Memang kalau penginjil itu harus pintar kakak. Kalau penginjil tidak pintar, nanti nggak banyak yang masuk Islam. Iya, nanti dibilang asumsi ya kak ya. Iya, baik kakak ya, boleh? Silahkan Baik. kak dijawab ya kak ya. Oke, saya jawab dulu. Oke, tarik nafas dulu kak, biar relax. Baik, saya minum Jangan dulu, Kak, ya. kelewatan, Kak. Saya minum Nanti dulu ya. bisa. Oh iya, silahkan kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu kakak. Alhamdulillah. Oke. Jadi kakak, mana kakaknya nih? Halo kak. Nah, kakak lihat saya aja kak. Saya lihat Alkitab, katanya mau dibaca sesuai ini. Masa lihat kakak? Baik. Saya dengar. Yohanes 17 ayat ke-8 kakak, dibuka. Yohanes 17 ayat ke-8. pasal 8 apa? Gospel Yohanes pasal ke-17 ayat ke-8. Ya, kalau bisa dalam tulis bahasa maaf ya, Kak, ya. iya, Sorry ya, baik. ya. Iya, silakan kakak, saya tunggu. Tenang aja, saya nggak terburu-buru. Kalau dalam bahasa Ibraninya Sefer Yohanan, Saya Ferek. nggak usah bahasa Indonesia aja kak, saya nggak ngerti Baik, sejarah. baik, Saya mau kakak. biasa aja kak, cuma sekedar bertanya, nggak usah Iya, siap, kayak Ibrani ya. siap kakak. Oke, baik kak Nandar. Iya kakak, semangat kakak Nona. Siap selalu kok kak. Baik, ada Baik. apa dengan firman ini kak? Silakan kakak baca. Baca ayat berapa ya kak ya? Yohanes pasal ke-17 ayat Yohanes ke-8. bab 17 ayat yang Ke-8. ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, mengutus. Pasti mau nanya mengutus ya? Bukan kakak, aku nggak. Aku datang dari Bapak ya? Bukan Apa itu. coba? Ntar ini saya tampilkan kakakku. Siap. Baik ya kak ya, sabar ya kak. Saya pindahkan dulu. Ini kakak, ini HP saya kak. Iya, kenapa KP kakak? Ini ada Alkitab. Yohanes 17 ayat ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya. Kakak, boleh saya sampaikan sedikit? Ternyata Yesus ini bukan firman yang hidup. Kalau dia adalah firman yang hidup, sebentar lagi kakak ya, nanti kakak tanggapi sepuasnya, nggak bakal saya interupsi. Siap. Di sini Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Kalau dia adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman. Orang dia adalah firman itu sendiri, tetapi pada kenyataannya kakak, ternyata Yesus menerima firman. Bahkan para murid itu percaya bahwa Yesus adalah utusan. Para murid tidak mengatakan bahwa dia adalah firman yang hidup, tetapi para murid mengatakan dia adalah utusan Allah. Sekarang saya punya Alkitab Protestan, tapi isinya sama kalau nggak salah ya kak. Maksudnya kamusnya. Kak, lihat ini Alkitab saya. Ini Alkitab saya dikasih oleh ex-girlfriend saya. Ini buat Anthony Faris, ini saya dari Ika Puspitasari 0607-2009. Ini dari Gereja Advent ya, Gereja Masih Advent hari ke-7. Kita lihat kak ya, di halaman 376. Kayaknya sama deh. Ada nggak sama di sini? 300 soal Nabi ya kak ya? Ya, soal Nabi. Kayaknya sama deh. Ada kamus kan Nabi ya. Oke, nanti kakak buka kan ada tuh sesuai abjad nih. A, misalnya B, misalnya K, itu kan ada tuh. Ada M, Musa. Siapa Musa dijelaskan. Ada Nabi, ada Nasrani, ada Nawarstu, minyak, ada nisan, semuanya, ada neraka, sesuai dengan alfabet. Baik, saya bacakan yang Nabi nih. Nabi, seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Moshe, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain.
Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat ke-5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24 ayat 17, disebut nabi. Ternyata yang namanya adalah nabi. Nabi itu penerima firman, bukan firman yang hidup. Makanya kakak, saya boleh kiranya bertanya, di mana ayatnya di dalam keempat gospel bahwa Yesus adalah firman yang hidup? Kakak cari dari kitab Matius sampai kitab Wahyu sampai Deuteronomi Kanonika, tidak pernah dikatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup dari ucapan Yesus itu sendiri. Silahkan kakak. Aduh, sebentar ya Kak ya. Silahkan Kak Nona. Kalau saya Katolik juga tahu ada devosi Maria, Salam Maria, doa novena, Doa Maria, kemudian ada bulan Rosario, bulan Oktober, bulan Juni, saya juga tahu. Fokus pembahasan bermuara pada pengujian doktrinal yang sangat fundamental. Apakah Yesus merupakan firman Tuhan yang hidup, yang berinkarnasi, ataukah beliau adalah seorang utusan atau rasul yang mengemban amanah untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya? Dari kacamata epistemologi Islam, Yonatan Nandar secara runtut dan santun menguraikan kerancuan metafisik dalam mengidentikan pribadi seorang nabi dengan zat firman itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwa firman Allah adalah wahyu dan petunjuk yang diturunkan, sedangkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah jembatan kenabian yang menyuarakan firman tersebut. Menuduhkan Yesus sebagai nabi utusan Allah tidak sedikit pun mereduksi kemuliaan beliau, melainkan justru mengembalikan posisi beliau kepada keagungan tauhid yang murni, terbebas dari bias dogma pengaturnya di kemudian hari. Oke Kak. Jadi bagaimana Kak? Kakak suruh saya ngapain? Cari Yesus mengatakan dia adalah firman. Iya, di mana ucapan Yesus bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Ternyata Yohanes 17. Baik kakak, saya selesaikan dulu ya. Yohanes 17 ayat ke-8 seperti yang sudah kakak dan saya baca, bahwa Yesus adalah penerima firman dan dia bukanlah firman yang hidup, dan di dalam kamus Alkitab halaman 376 pun mengatakan demikian. Yesus adalah terang dunia. Kalau Yesus adalah terang dunia, tentu dia sudah menyampaikan bahwa dia adalah firman yang hidup. Begini saja, kita cari Bunda Sorgawi, yaitu Bunda Maria alaiha shalom. Nah, iya, kalau kakak misalnya tidak mampu mencari dari ucapan Yesus, saya minta. Saya mampu mencari Kak. Silakan kakak cari deh. Coba kakak baca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 2. Baik, boleh saya jawab? Saya baca ya. Terus terkait soal Injil Yohanes bab 17 ayat yang ke-8 tadi, itu terkait perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya Kak ya. Jadi kalau cuman dicomot satu ayat kayaknya nggak nyambung ya Kak ya. Jadi kita harus baca dari perikopnya tentang apa, kemudian itu berbicara soal apa. Jadi kita bisa nyambung gitu loh. Kalau kita cuma mengambil satu ayat kemudian kita mengartikannya, oh ternyata dia bukan firman ya, oh ternyata ya, bisa juga teman-teman saya yang di sini yang non Kristen bisa yang Kristen bisa salah mengartikan. Oh, mereka bisa bertanya-tanya kalau misalnya ilmu soal agama mereka belum sedalam kakak ya, takutnya menggiring mereka kayak bertanya-tanya, oh siapa ya, ternyata Yesus itu bukan firman. Ya Kak ya, jadi maksudnya di sini lebih enaknya kalau dibaca yang saya baca dari ternyata di sini doa Yesus untuk murid-muridnya aja yang Yesus katakan di sini, berarti Yesus mengatakan bahwa dia telah menyampaikan, sedangkan Yesus itu adalah firman. Nah yang dicatat di sini Yohanes mencatat bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dia adalah firman. Seperti yang dicatat di sebentar dong Kak. Masa ya lihat wajahnya dong Kakak. Saya kayak wajahnya Kak, biar enak itu. Enggak lihat. Oh, sebentar saya sambil baca loh Kak ya. Oh, baik, silakan. Atau saya balik kamera. Jangan. Enggak usah dibaca aja. Oh, maksudnya silakan, gitu Kak. Jadi saya nggak mau
terserah kakak mau bilang Yesus bukanlah firman hidup, atau Yesus adalah nabi, atau menurut kakak Yesus adalah utusan. Apapun itu pendapat kakak saya hargai, gitu ya kak ya. Ya. Tapi di sini saya cuman mau, ini ada 2.400 penonton ya kak. 2.300 penonton. Biasanya 4.000. 400, siap kak. Iya, biasanya 4.000. Maksudnya di sini kan bukan apa Muslim semua, pasti ada yang dari Kristen, Katolik, entah apalah itu dari Kristen ya kak ya. Iya. Di sini takutnya salah kaprah bahwa Yesus bukanlah firman hidup, dan sedangkan kalau mereka cuman sebatas mengartikan oh Yesus bukanlah firman hidup menurut apa yang dijelaskan oleh kakak, tanpa mencari tahu dalam Alkitab dan membaca sepenuhnya, takutnya mereka menanya-nanyakan ya iman mereka ya. Jadi terima kasih untuk kakak yang sudah membuat statement bahwa Yesus bukanlah firman hidup, sehingga membuat orang-orang di sini mungkin lebih banyak belajar. Nah, itu tujuan Itu saya. yang saya mau itu. di sini, bukan saya mau mengatakan bahwa ternyata edukasi kakak sangat bagus, maksudnya kakak membuat saya lebih mendalami soal ternyata Yesus bukanlah firman. Jadi saya mencari tahu loh apa yang saya imani, ya kan kak? Gitu kan. Masya Allah, itu memang tujuan jadi saya. Maksudnya, ada apa ini kok bisa sampai ada seperti ini gitu kan kak ya? Jadi terima kasih sama kakak ya, bahwa kakak lebih membuat statement seperti ini, mengedukasi kepada yang bukan Muslim, sehingga mereka bisa lebih memahami bahwa siapa Yesus, dan kenapa di kakak Nandar mengatakan bahwa Yesus bukanlah firman, sedangkan yang kita imani sepanjang hidup kita menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang diutus oleh Allah, dan firman itu sudah ada dari Kejadian 1 bab 1 ayat 1, bahwa itu dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Nah, di situ ada Allah, ada roh, ada firman. Nah, berarti kakak nih, maksudnya pemahaman kakak udah jauh ya. Jadi saya tahu bos, apa yang saya omongin ini kakak udah ngerti lah. Ya kan kak, ini cuma statement kakak biar yang di sini bertanya-tanya apa itu. Kalau mereka lemah berarti mereka masuk kakak gitu. Ya kan kak? Yang dicari kan bukan kayak saya, tapi dicari yang komen-komen di bawah ini. Ya kan kak? Iya, masa enggak sih? Iya kan kak? Apa sih? Mohon maaf ya kak ya kalau menyinggung ya kak ya. Enggak. Saya itu sudah tahan mental. Saya itu dibilang ganteng, saya tahan mental. Dibilang hidung mancung, saya kak, dibilang ganteng. Ciptaan Tuhan tuh semua ganteng, manis, cakep, ya kak ya. Sudah kak, jadi, boleh saya tanggapi? Penggiringan opini seperti ini sebaiknya apa ya kak ya? Ya apa dong? Kalau boleh disarankan, lebih enak kalau kita membahas tentang iman kita, biar kita menunjukkan bahwa ini loh saya yang baik. Orang mencontohi kakak, orang mengikuti kakak, bukan mencari kejelekan di pihak sebelah lalu untuk istilahnya membanding-bandingkan atau istilahnya baik. Apa ya? Jadi sebaiknya kakak tuh membahas tentang kakak aja, bahwa Tuhan adalah yang kakak, gitu ya kak. Aku janji kak, ini baik. Kakak, aku janji kak. Kak Nona, aku janji ya di 2.400. Sabar, saya ngomong dulu. Oh, belum selesai. Belum selesai. Belum dong. Oh, namanya belum. cewek kalau ngomong kan nggak mungkin setengah-setengah kan kak. Oh, baik. Oh ya. Tambah kurang gitu ya kak. Ras terkuat di muka bumi ini ibu-ibu ya. Baik. Silakan. Tapi 1 kali 1 kali saya sama dia 1, ya kan? Tujuannya kakak ke situ kan? Iya. Ya kan kak, jadi saya ini udah ikutin kakak, udah sering lihat. Oh ternyata Kak Nandar orangnya gini ya. Kok cakap manis, kok bicaranya gini, kok penggiringan opininya kok kayak gini. Sayang sekali dong tidak mencerminkan wajah kakak yang cakap dan manis itu, ya kan kak? Baik. Ya. Ada lagi kak? Jadi kalau bahasa kasarnya gini loh kak, nggak bahas Yesus nggak makan ya.
Gitu ya Kak ya. Ya maksudnya kan setiap malam saya lihat Kakak sering live yang dibahas Yesus, Yesus, Yesus. Kenapa ya Yesus? Kok Yesus saya dibawa-bawa, kasihan ya Yesus gitu dong. Maksudnya nggak bahas Yesus nggak makan apa gimana ya? Hmm. Iya kan Sudah. Kak, mohon maaf ya Kak kalau Enggak, kata-kata saya saya mah biasa menyinggung aja. Kakak. Saya Kakak kan udah saya sering dituduh cari live, koin udah juga sering saya tahan biasa banting, saja. angin badai, mau diterpa seroja atau apapun itu kan Kak udah kebal kan Kak. Jadi Baik, kalau baik. kata-kata saya menyinggung Jadi Kakak, kakak ini membuat sudah Kakak, closing statement maksudnya? Apa masih lanjut? Kakak masih Kayaknya mau bertanya, masih mau menggiring atau masih mau membawa saya ke arah mana atau apa, saya mau closing atau baik gimana? Kak Nona, Atau mau membuka pemahaman dibaca saya atau gimana Kak? dibaca 1 Korintus 4 ayat ke-6. Silakan. Kenapa itu ada apa? Iya, Saya dibaca nggak aja mau dulu. baca. Saya gini loh Kak, saya nggak mau comot ayat doang. Oh 1 Korintus ayat ini enggak. Saya Ya sudah. prinsipnya itu baca harus dari, maksudnya Wahyu. dari awal sampai akhir. Jadi nggak suka yang kayak comot. Kalau Kakak mungkin ke orang lain Kakak bisa bawa sejauh itu. Tapi Baik, kalau soal saya, silakan. makasih Kalau Kak. Saya cuman sebatas membaca. Oh baik, Yesus baik, bukan baik. firman hidup. Baik, Oke. baik, baik. Kakak, Ya, kalau misalnya makasih sudah Kak Nandar. Sorry iya, ya Kak. Ya. iya, baik, kalau sudah tidak berkenan diskusi nggak apa-apa. Saya tidak maksa. Baik Kak Nona, selamat malam. Baik. Silakan Maaf ya Anda. Kak Nandar. Iya, silakan. Baik, terima Salve, kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Hikmat teragung yang dapat kita petik dari perjumpaan yang indah ini adalah bahwa pencarian kebenaran sejati selalu menemukan jalannya ketika disampaikan dengan tutur kata yang lembut dan diterima oleh hati yang lapang. Diskusi teologis tidak harus berujung pada permusuhan, melainkan menjadi sarana untuk menyibak tabir keraguan dan menundukkan kemuliaan para utusan Allah pada porsinya yang otentik. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang mencerahkan ini hingga akhir. Mari terus dukung saluran ini dengan klik tombol like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.